City, dan kota cerdas, Smart City. Bambang juga mengatakan, konsep kota spons diterapkan di IKN untuk mengembalikan siklus alami air yang berubah akibat pembangunan. Oh, jadi dia ada recycle. Konsep ini memberikan manfaat untuk menambah ketersediaan air, mengurangi bahaya banjir, melestarikan ekologi. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Assalamualaikum kumaha damang good people, sampurasun sarang wilujeng sumping ke channel Labi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan dalam episode reaction kali ini. Kota spons di IKN Nusantara guys, dimana ini adalah sebuah smart city mengembalikan semula air kepada alam sekitar guys. Jadi ini adalah sebuah kota yang eco-friendly guys, oke? Super eco-friendly lah. Jadi kita akan nonton video ini seperti apa isi kandungan video ini, dan moga-moga kawan-kawan yang ada dan nonton berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ojo lali guys di subscribe channelku, jangan lupa klik like, comment, dan share video ini, dan saya harap kawan-kawan semua sudi nonton sampai tamat video ini guys. Jadi seperti apa kota spons IKN Nusantara, sama-sama kita nonton guys. Let's go. 1, 2. Kalian tahu nggak sih di mana IKN yang direncanakan dibangun di Kalimantan? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, bahwa pengembangan wilayah IKN akan terbagi menjadi 3. Yang pertama, kawasan pengembangan IKN atau disebut KPIKN seluas 199.961,95 hektar. Yang kedua, kawasan IKN atau KIKN seluas 56.180,75 hektar. Dan yang ketiga, wilayah perairan laut IKN seluas 68.189,75 hektar. Kawasan IKN berada pada 2 kabupaten, meliputi sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian di Kabupaten Panajem Pasir Utara atau PPU yang berbatasan langsung dengan Kota Balikpapan. Pada wilayah administrasi yang lebih detail, kawasan IKN ini akan meliputi 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Lowakulu, Sepaku, Loajanan, Muara Jawa, dan Samboja. Berdasarkan Perpres 64 tahun 2022, kawasan IKN memiliki 9 kawasan strategis dengan tema pengembangan yang berbeda-beda. Mulai dari WP IKN Utara sebagai pusat riset dan inovasi, WP IKN Timur 2 sebagai pusat pendidikan internasional, WP IKN Barat sebagai fungsi pusat bisnis tepi air dan pusat kesehatan internasional, WP IKN Timur 1 sebagai pusat hiburan internasional, WP IKN Selatan sebagai pusat kepentingan daya dukung lingkungan, WP KIPP sebagai fungsi pusat pemerintahan nasional, WP Simpang Samboja sebagai pusat kepentingan daya dukung lingkungan, WP Kuala Samboja juga sebagai pusat kepentingan daya dukung lingkungan, serta WP Muara Jawa sebagai pusat perikanan terpadu. Jadi gimana guys? Udah ada rencana mau pindah ke IKN juga? Jawab di komen ya. Nah guys, komen di ruang komentar di bawah. Jadi kerjasama. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Bambang Susantono menyampaikan, pihaknya telah bekerja sama dengan Lembaga Riset Bidang Pengelolaan Air dan Lingkungan Deltares Belanda untuk mewujudkan IKN Nusantara sebagai kota spons, Spons City, dengan memadukan konsep perkotaan kota hutan, Forest City, dan kota cerdas, Smart City. Bambang juga mengatakan, konsep kota spons diterapkan di IKN untuk mengembalikan siklus alami air yang berubah akibat pembangunan. Oh, jadi dia ada recycle. Konsep ini memberikan manfaat untuk menambah ketersediaan air, mengurangi bahaya banjir, melestarikan ekologi. Kota spons diwujudkan melalui ruang terbuka hijau dan biru, serta rancangan fasilitas perkotaan dengan menerapkan atap hijau, penerapan jalan, trotoar berpori, bioskedean, dan sistem bioretensi untuk menahan atau menyerap air hujan. Penerapan kota spons telah direncanakan di dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Otorita IKN Nusantara mengungkapkan, Nusantara menerapkan kuota spons untuk mengembalikan dan menjaga siklus alami air sebagai solusi berbasis alam. Deputi Bidang Lingkungan, Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Mirna Safitri mengatakan, Ini penerapan konsep ini akan memberikan manfaat luar pemanen biasa air kalau siap, untuk tambahan guys. ketersediaan air dan pengurangan bahaya banjir, serta manfaat ekonomi, sosial dan kultural bagi masyarakat. Cultural. Hal ini menimbang fakta bahwa, pertama, selaras dengan visi menjadi kota hutan yang cerdas dan berkelanjutan, sebagaimana tertuang dalam Master Plan Nusantara 2022. Kedua, infrastruktur terintegrasi biru hijau air dan alam, merupakan bagian integral dari pembangunan IKN, agar layak huni dan sesuai dengan ekosistem kota yang ada. Ketiga, Nusantara mempunyai nilai unik karena terletak di tengah ekosistem hutan, dan ingin menghutankan kembali ekosistem yang rusak. Oleh karena itu, Otorita IKN telah memiliki rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati, sesuai dengan upaya bersama global, pada Kunming Montreal Global Biodiversity Framework. Luar biasa guys, ini kota ini kalau sudah siap. Jadi kalau dalam pikiran saya nih kan, jadi mungkin mengembalikan air semula ke alam ini kan maksudnya dia ada sistem recycle yang mengembalikan air kepada alam sekitar juga. Sebab IKN kan bertemakan alam dan sekitar gitu. Jadi dia punya alam dan sekitar sentiasa cukup dia punya supply air, dan secara tidak langsung tumbuhan-tumbuhan hijau yang ada di hutan yang di sana akan mengeluarkan kebaikan kepada yang tinggal di IKN Nusantara nanti. Itu kalau pikiran saya. Kalau menurut kalian gimana guys? Jadi ini sebuah smart city yang bagi saya luar biasa keren kalau jadi guys, dan mungkin akan memberikan manfaat kepada Indonesia. Mungkin memang akan memberikan manfaat dan mungkin akan dijadikan sebagai negara contoh atau city ibu negara contoh kepada negara-negara lain di dunia ini guys. Itu kalau menurut saya pribadi. Kalau menurut kalian bagaimana guys? Komen di ruang komentar di bawah. Dan setakat ini guys, kalau tidak salah saya sudah sampai 70% kan 60% pembuatan IKN. Saya pun kurang pasti. Kalau kalian tahu, komen di ruang komentar di bawah guys. Tapi saya pernah terbaca ada dalam 60 hingga 70%. Saya pun tidak tahu itu sahih atau tidak. Tapi nanti saya cari-cari balik lah info tentang itu guys. Oke. Jadi sampai di sini dulu video saya pada kali ini. Semoga kawan-kawan suka dan terhibur dengan video yang saya react. Sampai jumpa di episode akan datang. Salam santun damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum. Salam Nusantara good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.